Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu ya, para sahabat semua. Ya, kalau sehat kita lebih nyaman kan ya, dan Iya, pastinya selalu mhm, bahagia ya kan? betul. Itu yang dicari. Iyalah ya, biar bisa aktivitas semua yang apa yang kita harapkan kita kerjakan ya. Dan terima kasih selalu stay tune di Bung Edi Official Channel karena pastinya ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama di rubrik keluarga ya. Dan saat ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana kita bisa memiliki semangat ya untuk dapat menjadi lebih bahagia ya. Mhm. Salah satu hal yang seringkali menghalangi kita untuk bahagia adalah ketika kita selalu dibayang-bayangi oleh masa lalu. Oh, masa lalu. Ya, ya, ya. Kadang-kadang terngiang-ngiang, duh saya menyesal waktu itu, mungkin seperti itu ya. Ya, Penyesalan. Nah, atau mungkin hal-hal yang mungkin menjadikan sampai saat ini masih apa namanya, masih merasa menyesal juga gitu ya kali ya. iya, ya. Jadi masa lalu, biarlah masa lalu, ya kan? Ya, kita akan belajar bersama. Kita akan bahas bagaimana kita hendaknya belajar dari masa lalu. Jadi bukan selalu dibayang-bayangi, bukan Mm-mm. selalu dihantu-hantui, Hmm. dihantu-hantui, atau bahkan uh, jangan lagi terbelenggu oleh masa lalu kita. Ya Gitu. sehingga kita nggak bisa maju ya gara-gara masa lalu ya. Iya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah masa lalu dalam percintaan kita. Hmm. Cie. Semua orang punya masa lalu. Ya semua orang punya masa lalu ya. Zaman SMA, zaman kuliah dulu Anda ya. Bahkan TK, TK, SD, SD betul. SMP, SMA, ya kan? Jadi dalam kita istilahnya dalam pendewasaan diri ya dan sampai kita menemukan cinta sejati, Hmm. cie, itu nggak lepas kita pasti pernah jatuh bangun ya. Khususnya dalam percintaan. Ya, dalam Hmm. mencari cinta Dalam sejati itu mencari cinta sejati. sendiri, ya kan? Dan pastinya semuanya juga pasti pernah mengalami ya masa-masa di mana kita sangat berbunga-bunga, Hmm. sangat sangat dipenuhi dengan rasa cinta gitu ya. Hmm. Biasanya kalau lagi jatuh cinta itu gimana? Tidur malah nggak enak loh. Tidur nggak enak, makan nggak enak ya. Hmm. Nah, sahabat semuanya, dalam perjalanan kita ya sampai akhirnya kita menemukan cinta sejati kita, itu memang nggak menutup kemungkinan kita pernah mengalami itu ya Masa-masa indah kedengarannya masa-masa indah atau bahkan juga masa-masa menyedihkan juga menjadikan gitu ya. pengalaman ya, ya. Saat kita pernah jatuh cinta, kemudian patah hati, jatuh cinta, kemudian jatuh Ditolak, lagi. tolak cinta, Ya, seperti itu ya. Jadi tepuk apa namanya, cinta cinta bertepuk bertepuk di sebelah sebelah tangan, tangan atau mungkin cinta yang tak cinta direstui yang ya. tadi Yang direstui. lebih ngerinya lagi cinta terlarang. Waduh, Wah, cinta terlarang. apa itu? Ya, jadi memang kadang-kadang dan sering kali ya dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita menemukan cinta sejati kita, kita pernah gitu ya mengalami beberapa gitu ya, beberapa masa pendewasaan diri gitu. Iya, betul. Pengalaman dan itu jadi setiap hal positif ataupun negatif pengalaman yang Anda miliki ya itu harus dijadikan positif nantinya untuk kita. Mm-mm. Mungkin untuk memotivasi, untuk pembelajaran gitu ya. Iya, jadi sebenarnya setiap saat kita itu selalu dipertemukan dengan keadaan, dengan apapun itu, bahkan dipertemukan dengan orang-orang gitu ya. Untuk apa sebenarnya? Agar kita bisa belajar. Karena pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari di situ. Betul. Dan apa namanya, belajar dari sifat-sifat orang, belajar dari bagaimana dulu pernah menjalin hubungannya seperti apa gitu ya.
lancar atau tidak waktu dulu ya itu jadi pengalaman ataupun pembelajaran Iya. ya, Nah, yang bisa sekarang dipetik mungkin saat ini gitu iya ya. pastinya ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh ya dulu tentang uh, belajar dari masa lalu ya. Sekarang kita akan bahas dari masa percintaan kita gitu ya. Seperti itu. Jadi sahabat semuanya pastinya pernah mengalami itu ya, pernah jatuh cinta sama seseorang atau mungkin beberapa orang gitu sampai akhirnya kita bisa menemukan cinta sejati kita. Dan seringkali perjalanan cinta kita itu nggak mulus-mulus aja. Kalau mulus-mulus aja enak ya kan? Mhm. Jadi Seringkali seringkali mungkin ada tantangan juga ya, ya nggak mm, apa-apa ya. ya, seringkali harus dengan apa Air namanya mata tadi air mata ya kalau galau-galauan tadi ya nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nyaman gitu ya, hmm, cemburu-cemburuan, ya gitu-gitulah ya gitu ya. Namanya juga apa asam manis pahit getirnya cinta ya ya seperti itu ya. asik. Ya jadi sahabat semuanya berharap gitu ya ketika kita ya dulunya gitu ya pernah jatuh cinta sama seseorang atau mungkin nanti ada lagi orang lain lagi yang pernah mengisi hati kita tapi karena memang satu dan lain hal akhirnya tidak bisa dipersatukan gitu dan akhirnya kita menemukan cinta sejati kita dengan orang yang akhirnya kita nikahi ya kita harus berusaha untuk istilahnya move on gitu ya untuk bangkit gitu ya dan walaupun kita mungkin masih ya pastinya ya rasa cinta itu pasti seringkali masih tersisa juga ya di dalam diri kita gitu ya untuk orang yang memang pernah untuk sekian waktu lamanya pernah menjalin hubungan yang baik dengan kita dan bukan hanya rasa cinta kadang-kadang rasa benci juga ada juga banyak gitu ya kalau cintanya diakhiri dengan Benci ketidaknyamanan gitu ya tidak nyaman. seperti itu. Ya, mungkin kadangkala juga pernah mengingat dari suatu hal yang mungkin, oh ini seperti wanginya pacar saya dulu, misalkan ya. Oh ini ada lagu yang pernah saya dulu waktu pacaran sama si dia waktu dulu gitu Ya. ya. Jadi pasti ada hal-hal yang bisa Teringat mengingatkan ya kita kembali akan masa lalu ya. Tapi sekali lagi masa lalu itu adalah masa lalu masa gitu lalu itu ya. pembelajaran Ya, juga. saat buat kita untuk belajar. Jadi jangan hidup di masa lalu. Karena ketika kita selalu hidup di masa lalu, selalu dibayang-bayangi oleh masa lalu kita nggak bisa apa bangkit gitu loh. Kita nggak bisa menata masa depan kita. Sementara kita nggak hidup lagi di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang dan kita berjuang untuk masa depan kita. Ya, yang sedang kita jalani saat ini dan tentunya juga itu yang merupakan keluarga yang sudah Anda bentuk ya Iya, saat ini ya. iya. Karena ketika kita selalu dibayang-bayangi oleh masa lalu kita, khususnya kalau sekarang kita bicara tentang percintaan kita, takutnya itu akan mengganggu hubungan kita dengan pasangan kita. Iya, betul. Bener nggak? Ya karena kita cenderung untuk mulai membanding-bandingkan. Mhm. Ya, misalnya nih, dulu pacarku yang dulu mah lebih royal gitu ya. Aku jajanan ini, jajanan itu, bawa ke sini, bawa ke situ gitu ya. Beda sama yang sekarang harus berhemat, harus ini dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang Jadi ya bahan untuk menjadi masalah dalam pasangan ya seperti itu. jadi masalah gitu ya. Kan nantinya jadi apa ketidaknyamanan, mulai ada rasa cemburu yang sebenarnya sudah nggak penting lagi gitu ya. Nah, resikonya lagi kalau kita mulai menjalin lagi hubungan dengan orang di masa lalu kita gitu ya. Dan yang lebih menakutkan lagi kalau kita menjalin hubungan itu tanpa sepengetahuan dari pasangan kita. Ya, betul. Jadi kalau misalkan mau ada diundang Anda juga ya pergi bersama pasangan Anda juga yang saat Iya. ini Anda sudah dipersatukan. Ya, jadi kalau misalnya ada acara reunian atau apa itu kan Ya, saat-saat
biasanya kita berkumpul kembali, berkumpul terus bertemu ketemu dengan kembali, para mantan. mantan. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa menjadikan masa lalu itu sebagai masa untuk pembelajaran kita, kita nggak akan terbelenggu lagi oleh masa lalu, ya kan? Nggak baper-baper lagi, nggak membuat kita terus jadi apa ya, nostalgia lagi, waduh, ya kan, ke masa-masa yang dulu seperti Ya. itu. Jadi seperti tadi ya, bersama-sama, karena memang saat ini Anda sudah menjadi partner masing-masing antara suami dan istri Anda saat ini. Jadi ketika semacam itu terjadi ya, Anda mungkin bisa memperkenalkan diri Anda juga bersama-sama berdua dengan teman-teman Anda atau mungkin mantan Anda waktu nanti kalau ketemu begitu ya. Jadi Ya. mungkin punya hubungan baik juga lah. Jangan mungkin bahkan ketika Anda dulu pacarannya sudah putus itu karena apa namanya, menyakitkan. Nah, jangan sampai terbawa juga sampai sekarang gitu ya. Jadi tetap memiliki hubungan yang baik juga. Ya, jadi jalin hubungan yang baik tanpa harus kembali ke masa lalu ya. Jadi kita hidup untuk masa sekarang ya, dengan pasangan yang sudah kita pilih gitu ya, terlepas dari apapun ya. Itu karena kan seperti yang seringkali kami katakan, bahwa seringkali kita menikah itu juga bisa saja bukan didasari oleh rasa cinta sebelumnya, ya kan? Bisa mungkin karena dijodohkan, bisa mungkin karena ya udahlah karena dia yang paling baik, yang paling mengerti aku gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Apapun alasannya, ingat ya, saya suka sekali kata-kata ini. Jangan pernah berharap menikahi orang yang Anda cintai, tapi berusahalah untuk mencintai orang yang Anda nikahi. Ya, karena kadang-kadang walaupun kita sangat-sangat mencintai, cinta mati lah istilahnya dengan seseorang, belum tentu nanti ujung-ujungnya dapat dia gitu ya kan, seperti itu, ya kan? Karena sudah menjalin apa namanya, dipersatukan dalam pernikahan, ya itulah yang Anda pilih, itulah yang Anda putuskan untuk menjalani bersama dengan pasangan Anda saat ini. Jadi tetap maju terus ya. Sejak awal Anda punya rencana ataupun harapan, tetap rencana dan harapan itu ada dalam diri Anda saat ini, dan jalani dan terus maju sampai cita-cita Anda dan harapan Anda tercapai sampai kekekalan. Iya, iya. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah menikah dengan seseorang, apapun alasannya, ya apapun alasannya, kita sudah menentukan pilihan, ya kan? Kita sudah memilih, ya kan? Kita sudah memilih untuk menikah dengan pasangan kita, dan tugas kita adalah untuk menjaga ya, dan membangun cinta itu sendiri ya. Karena kalau jatuh cinta, tadi sudah kita bicara di awal, itu biasanya ujung-ujungnya ya benar-benar jatuh gitu ya. Suka sedih-sedihan, suka galau-galauan, makan gak enak, tidur gak enak, belajar males-males, seperti itu biasanya gitu loh ya. Nggak fokus kadang-kadang. Padahal sebenarnya kalau cinta sejati itu adalah cinta yang membangun, cinta yang lebih dewasa. Iya, cinta lebih dewasa, cinta yang membuat kita lebih bergairah, lebih bersemangat untuk melakukan segala sesuatunya, cinta yang bisa memberikan aura positif dalam cinta yang bisa mempersatukan kita. Ya, cinta yang bisa mempersatukan, cinta yang bisa membangun bersama. Iya, ya, seperti itu. Jadi mari kita hidup dan berjuang untuk kehidupan kita sekarang gitu ya, dan jadikan masa lalu sebagai pembelajaran seperti itu, dan kita akan berjuang untuk menata masa depan kita ya. Jadi kalau sudah menikah dengan orang yang akhirnya Anda nikahi gitu ya, terlepas dari apapun itu alasannya, berusahalah untuk mencintai orang yang kita nikahi ya, karena memang kita sudah memilih untuk akhirnya menikahi dia. Jadi berusahalah untuk memberikan semua cinta kita, memberikan seluruh hidup kita, memberikan semuanya hanya untuk pasangan yang kita nikahi ya. Dan bersama-sama kita akan berjuang untuk cinta kita, untuk kehidupan kita sekarang, dan berjuang untuk masa depan. Ya, untuk menjadi lebih baik dan maju terus sepanjang kehidupan Anda. Pasti Anda juga akan mendapatkan tantangan-tantangan melalui ingatan-ingatan tadi ya.
itu hanya sebagai ingatan saja ya. Tentu saja mungkin susah ataupun nggak mungkin untuk bisa dilupakan walaupun memang teringat. Ya kita sekarang sedang menjalani apa yang Anda jalani. Ya Iya. fokusnya di situ. Ya, jadi sahabat semuanya, seringkali kita ingin melupakan gitu ya. Jadi seringkali memang nggak mudah gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk hidup sekarang ya dengan pasangan kita gitu, yang kita nikahi, dan berusaha untuk memberikan seluruh hati kita, memberikan seluruh hidup kita bagi orang yang kita nikahi gitu ya, dan membangun cinta bersama gitu ya. Kita akan memilih untuk berusaha melupakan masa lalu kita. Betul. Ya, walaupun memang nggak mudah untuk melupakan gitu ya, tapi kita bisa memilih untuk melupakan, dan itu yang harus kita lakukan. Ya. Ya, karena kalau enggak, itu nanti akan bisa menjadi duri dalam daging dalam pernikahan kita, ya kan? Kalau kita selalu mengingat-ingat, apalagi kalau setiap kali apa kita nyinggung-nyinggung ke situ lagi gitu ya. Seperti itu, kalau dulu mah enak gitu sama dia, makannya enak gitu, atau apalah gitu, atau baju-baju apa namanya ini yang bagus-bagus nih ya gitu, atau barang-barang bagus ini dulu yang beliin, yang itu loh gitu, seperti itu. Kamu beliin apa, nggak pernah beliin apa-apa atau apa dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal semacam itu akan sangat menyakitkan nantinya. Ya udah, mungkin disisihkan aja ya biar tidak teringat. Mungkin segala sesuatu yang mengingatkan kepada masa lalu Anda, ketika Anda sekarang sudah menjalani dan fokus terhadap keluarga Anda saat ini dengan pasangan Anda saat ini, itu bisa disingkirkan saja. Bahkan mungkin ya kalau nggak ada hubungannya dengan kemajuan keluarga kita ya mungkin bisa dibuang saja, nggak ada artinya dan apa, nggak ada pentingnya gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, nggak ada manfaatnya mungkin kita ya buang saja kalau ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Iya, karena sekali lagi kita Contoh misalkan, oh ini cincin, ya udah jual aja, mending dapat duit ya. iya. Cincin yang dulu dikasih misalkan ya. Jadi semua hal gitu ya, biarkan itu menjadi kenangan gitu ya, menjadi apa namanya Masa lalu gitu ya, nggak perlu diungkit-ungkit lagi gitu ya. Dan karena memang kita menjaga keutuhan dari pernikahan kita ya, seperti itu. Dan memang seandainya suatu saat nggak sengaja nih ya ketemu lagi atau apa gitu ya, sebisa mungkin kita jujur ya, terus terang dengan pasangan kita, seperti itu, agar nantinya tidak terjadi salah paham. hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu, kecemburuan dan lain sebagainya. Walaupun kita sudah belajar bahwa kasih itu nggak cemburu ya, nggak boleh cemburu, tapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang namanya manusia gitu ya, hal-hal seperti itu yang sepertinya nggak penting gitu ya. Nah, kalau kita berusaha untuk selalu terbelenggu dengan masa lalu kita ya, nantinya akan jadi hal yang dapat membuat keretakan dalam hubungan kita. Iya, betul. Ya. Nah, itu tadi tentang percintaan gitu ya. Seringkali ternyata banyak hal di masa lalu kita yang kalau kita nggak coba untuk melupakannya, kita bisa terbelenggu dengan itu. Jadi misalnya seperti kesuksesan atau hal-hal yang pernah kita dulu capai di masa lalu kita gitu ya, istilahnya dulu pernah jadi yang luar biasa gitu ya di masa lalunya, tapi karena satu dan lain hal kan, kadang-kadang kehidupan berubah ya, seringkali kita nggak di atas terus ya kan, kadang-kadang kita juga jatuh gitu ya, mungkin usahanya bangkrut atau apa seperti itu, dan akhirnya kita memulai lagi dari nol. Nah, hal-hal semacam itu juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Jadi berharap kita jangan larut gitu ya dengan masa lalu kita, walaupun dulu kita pernah masa lalunya sangat jaya gitu, sangat sukses, tapi sekarang kok hidupnya pas-pasan, susah dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak boleh mengingat-ingat lagi yang dulu-dulu? Kenapa?
Ya itu mungkin akan mengganggu fokus kita juga nanti untuk Mm-mm. membangun keluarga kita ya ke depan ya. Karena Iya, emang saat ini kita sedang menjalaninya bersama pasangan Anda saat ini. Jadi biar kita lebih fokus gitu kan, nggak ada sesuatu hambatan atau gangguan melalui ingatan kita, melalui apa yang sudah kita miliki dari mungkin sejak kenang-kenangan dari pacar dulu gitu ya. Udah itu udah hal-hal yang tidak penting gitu, seperti itu bisa dibuangkan untuk kelancaran, kemajuan uh, membangun rumah tangga kita iya. bersama pasangan Anda. Iya, jadi sekarang kita belajar tentang, kalau tadi tentang percintaan, tapi sekarang tentang ekonomi. Jadi Ekonomi. masa lalu dengan ekonomi kita. Jadi dulu mungkin pernah ya, karena sesuatu hal kita pernah di puncak lah, istilahnya di puncak ekonomi kita gitu Mhm. ya. Kita maju, kita Mhm. hidupnya bahkan mungkin bisa Mewah, dibilang mewah gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin kita bangkrut, mungkin apa namanya, ada banyak hal yang bisa terjadi kan ya di ya. kehidupan ini. Terus Mhm. akhirnya kita hilang itu semuanya nih. Mhm. Kita hilang itu semuanya dan sekarang kita hidup pas-pasan, bahkan mungkin bisa dibilang miskin gitu ya. Apa namanya? Serba kekurangan lah istilahnya. Beda jauh dengan kehidupan kita di masa lalu ya kan. Mhm. Nah, jadi berharap gitu ya, walaupun kita dulu pernah mengalami kejayaan ataupun kesuksesan gitu ya, tapi jangan biarkan itu akan membayang-bayangi terus hidup kita dan akan menjadi beban kita saat ini. Jadi saat kita susah, dibayang-bayangi masa lalu yang sukses, jadi tambah terpuruk kita gitu loh Harusnya maksudnya. Anda mendapat pembelajaran ya. Oh, saya jadi suksesnya karena seperti ini nih. Nah, kemudian Anda bisa mengingat kembali bagaimana itu cara untuk menjadi kejayaan Anda saat ini. Ketika Anda terpuruk saat ini, bisa bangkit kembali. Ya. Iya, jadi karena kalau kita selalu terbelenggu dengan masa lalu kita, jadi nggak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, itu akan membuat kita semakin semakin terpuruk, ya Hmm. kan? Karena memang sudah beda, beda ceritanya. Kalau dulu mungkin kita makan harus yang enak, nggak bisa makan ala kadarnya, apalagi sampai kekurangan gitu ya. Ah, Nah, kalau kita masih tetap terapkan gitu ya dengan gaya hidup kita yang dulu ya nggak bisa nggak gitu, bisa mau ya. nutupin dari mana gitu ya kalau memang saat ini kita masih dalam keadaan yang pas-pasan atau bahkan mungkin serba kekurangan Ya. ya. Itu mungkin Anda akan merasa uh, terpukul dan mungkin ya tadi terbebani dengan kondisi Anda saat ini. Nah, itu karena mungkin perbedaan yang sangat jauh di sebelumnya dengan saat ini ya. Kalau misalkan Anda terlalu membayang-bayangi seperti itu akan menghalangi juga kemajuannya sendiri ya. Ya. Jadi berusaha untuk menatap masa depan, jalani kehidupan sekarang dan menatap masa depan, jangan pernah dibayang-bayangi oleh masa lalu kita ya. Jadi Hmm. itu justru akan membuat kita tambah depresi gitu ya. Tadi soal makan, belum lagi soal penampilan ya kan. Hmm. Kalau dulu mungkin kita bisa seminggu sekali atau bahkan mungkin setiap hari shopping gitu ya, karena memang istilahnya uang sudah nggak masalah lagi gitu ya. Tapi sekarang kan beda ceritanya gitu ya, ketika kita sudah apa namanya kolaps gitu ya, sudah bangkrut gitulah istilahnya seperti itu. Jadi kita sudah mulai harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Hmm. Ya udahlah gitu ya. Apa kan kita juga mungkin masih banyak nih sisa-sisa dulu baju-baju bagus, Hmm. sepatu, tas apa yang masih branded atau apa kalau masih ada seperti itu. Nah, kita masih bisa gunakan itu. Kita harus lebih mensyukuri kehidupan kita. Ya. Betul. Dan Anda tidak perlu rendah diri, tidak perlu malu ketika Anda diposisikan seperti itu saat ini, gitu ya, dengan teman-teman Anda atau keluarga atau siapapun mereka, ya. Karena seharusnya orang-orang paham ya kalau memang namanya roda kehidupan itu ada di atas, ada di bawah, seperti itu. Dah, Anda harus sadari itu juga dan memaklumi mengenai hal itu juga. Iya. Untuk membantu Anda mungkin merasa apa namanya tadi karena memang terpuruk dari teman-teman kita, misalkan saya tidak mau terlihat terpuruk seperti itu, sehingga kita mungkin harus apa meminjam uang untuk membeli, disamakan dengan saat Anda jaya saat sebelumnya gitu ya. Jangan sampai itu terjadi karena itu juga akan menambah masalah kehidupan Anda.
Ya, jadi sekali lagi jangan biarkan masa lalu kita, walaupun itu masa kejayaan kita, masa keemasan kita gitu ya, itu membelenggu kita dan justru nantinya akan membuat kita tersiksa gitu ya. Ya, istilahnya jadi diperbudak oleh masa lalu kita gitu ya. Jadi merasa tertekan gitu ya karena kok nggak bisa lagi seperti yang dulu gitu ya. Ingat bahwa namanya kehidupan itu memang butuh proses ya. Jadi istilahnya kita sudah jatuh dan gimana caranya kita akan merangkak lagi, kemudian mulai berjalan, mulai berlari dan setelah itu mungkin bisa terbang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita Anda harus mungkin ya tidak perlu berpikir orang lain akan berkata apa mengenai diri Anda. Biarlah ketika mereka mungkin memiliki perasaan ataupun pemikiran seperti itu, biarlah saat itu terjadi untuk mereka sendiri. Tetapi untuk Anda sendiri, Anda perlu bangkit. Ya. Dan jangan sampai mungkin tetangga kita atau keluarga kita secara sengaja ataupun tidak sengaja apa namanya menyinggung mengenai kondisi Anda saat ini, biarlah itu terjadi saat itu juga. Saya pikir dia tidak akan melakukan itu sepanjang setiap hari, setiap saat berbicara kepada Anda mengenai hal itu, tidak. Tetapi Anda sendiri yang bisa memulai untuk berupaya bangkit kembali dari keterpurukan Anda, mungkin dari kondisi Anda saat ini yang mungkin kurang baik dari sebelumnya mengenai ekonomi Anda. ya, jadi kita belajar, kita harus lebih bijaksana ya. Ya, Dalam hidup memang kita harus belajar untuk benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Pandailah beradaptasi. pandailah Ya, beradaptasi. ya. Jadi memang kita harus bersiap untuk menghadapi perubahan-perubahan, bahkan perubahan yang paling besar sekalipun dalam kehidupan Ya, kita, ya harus bersiap menghadapi perubahan yang tersebut. mungkin perubahan itu secara terpaksa ya harus Anda ya, jalani gitu, harus Anda dapatkan. Ya, jadi tetap belajar terus di Bung Edi Official Channel gitu ya, karena memang di sini kita akan belajar juga bagaimana kita bersiap menghadapi perubahan. Nanti di rubrik-rubrik keluarga selanjutnya itu ya. Dan jadi maksudnya kalau tadi drastis ya, dari yang tadinya mengalami masa keemasan terus blok gitu ya, jatuh gitu ya. Kalau kita siap menghadapi perubahan itu, jatuhnya nggak akan terasa sakit gitu loh istilahnya. Ya, Ya, dan kalau kita sudah mempersiapkan diri. ya ketika sudah mempersiapkan diri, ketika kita sudah memahami, kita akan merasa kuat, tidak akan lemah. Ya. Dari kekuatan itu kita akan mengatasi segala mungkin perkataan orang lain lah, atau mungkin kondisi Anda saat ini, Anda akan bisa mengatasinya dengan lebih baik lagi, sehingga Anda mungkin mulai bisa berpikir dengan baik ya, mulai berpikir dengan fokus bagaimana solusi untuk mengatasi masalah Anda saat ini yang sedang terpuruk. Itu yang dibanding alih-alih kita memperhatikan komentar orang lain, atau Anda tidak terlalu terbebani dengan perkataan orang lain tentang tetangga Anda, keluarga besar Anda mengenai kondisi Anda saat ini. Tetapi Anda bisa, ketika Anda kuat, Anda bisa lebih fokus. Anda lebih bisa berpikir untuk mencari solusi dan untuk bisa membangun kembali keluarga Anda dengan ekonomi yang lebih bagus lagi dari saat ini. Ya, karena memang ketika kita dibayang-bayangi oleh masa lalu kita, apalagi masa keemasan kita, masa ketika semua orang istilahnya menyanjung-nyanjung kita, ya kan biasanya gitu ya. Kalau banyak duit kan banyak orang mendekat gitu ya, seperti itu. Tapi begitu kita hancur gitu ya, begitu kita bangkrut gitu, istilahnya nggak ada yang mau deket gitu, apalagi mau bantu gitu. Dan itu memang kehidupan seperti itu gitu Ya, ya. manusiawi ya seperti itu, banyak orang seperti itu ya. Ya, makanya kita harus bisa paham. harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, karena kalau kita masih terbelenggu dengan masa lalu kita yang penuh dengan kejayaan seperti itu, sementara sekarang kita hidup pas-pasan, itu akan membuat kita benar-benar bisa stres, bisa depresi gitu ya. Seperti itu. Jadi kita perlu memperkuat diri kita, memperkuat iman lah pastinya, dan terus dilandasi dengan doa gitu ya. Kita akan mampu melewati semua ini ya. Dan sekarang
kita akan fokusnya ke masa sekarang nih ya. Bagaimana kita bisa ya setelah jatuh, jangan diam saja gitu ya. Karena kebanyakan orang salahnya adalah ketika dia jatuh terus dia menyerah. Ya, mungkin itu karena tekanan itu tadi ya, depresi dan terlalu memikirkan apa namanya perubahan yang terjadi, perbandingan yang terjadi saat ini dengan masa sebelumnya gitu ya. Itu yang akan menjadi tekanan buat Anda. Tetapi saya ingatkan kembali di sini ya di Bung Edi Official Channel. Nah, Anda mulai mencoba untuk keluar out of the box mungkin seperti itu ya. Mungkin Anda bisa berpikir nanti tidak apa namanya Seperti kata dalam tempurung. ya betul seperti katak dalam tempurung nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Jadi ketika sahabat semuanya ya, ketika kita mengalami masa-masa terpuruk gitu ya, masa-masa yang paling pahit dalam kehidupan kita gitu ya, terlepas dari sebelumnya kita mengalami suatu masa yang paling sukses lah istilahnya seperti itu. Ketika kita jatuh ya berusahalah untuk segera bangun gitu loh ya. Jangan istilahnya kita pengen tertidur, kita pengen apa namanya nggak mau lagi gitu ya menjalani kehidupan itu, jangan gitu ya gitu. Jadi jangan menyerah gitu ya, cobalah untuk bangun ya. Ketika kita sudah terbangun gitu ya dan melihat kenyataan bahwa memang kehidupannya sudah jauh berbeda gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang. Nah, namanya berjuang dari nol itu berarti memang perlu proses. Jadi dari merangkak dulu nih. Habis jatuhnya kan tadi lumayan tuh ya, dari ketinggian kan ya, wing gitu ya. Seperti itu. Jadi setelah bangun ya kita mencoba merangkak lagi. Ya kan? Yeah. Kita mencoba merangkak, memulai kehidupan baru kita. Entah itu memikirkan apa usaha baru, apapun yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Setelah merangkak, ya tentu saja tadi ya dengan gaya hidup yang pastinya harus kita sesuaikan. Nggak bisa kita memaksakan dengan gaya hidup yang masih dengan gaya hidup yang selalu kita, yang glamor gitu ya. Nah setelah merangkak kita akan coba untuk mulai berjalan. Kalau sudah jalan kita akan bisa lebih berlari dan habis itu kita bakal bisa terbang gitu ya, kembali meraih masa-masa keemasan kita. Jadi ingat semuanya perlu proses, itu saja yang penting. Ya. Dan Anda pun jangan khawatir ya. Ada Bung Edi Official, Anda bisa buka-buka YouTube channel kami ya, dan untuk mencari solusi seperti apa. Anda juga saat ini kan lebih mudah ditemukan untuk sumber-sumber bagaimana untuk bisa membangun kembali mungkin bisnis Anda, ekonomi Anda ya. Ada banyak sekali sumber-sumber di internet yang mungkin Anda bisa manfaatkan untuk mendapatkan solusi, inspirasi yang mungkin akan mendorong atau mendukung Anda untuk meningkatkan kembali kehidupan Anda dalam ekonomi Anda. Ya. Itu tadi kita bicara tentang masa lalu yang penuh dengan kesuksesan ya, kejayaan, masa keemasan dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita kalau masa lalu yang sengsara mah nggak. Nah, ya makanya sekarang kita akan bahas itu juga ya. Bagaimana kita itu bisa juga gitu ya terbelenggu dengan masa lalu yang penuh penderitaan, masa lalu yang penuh dengan bulian, masa lalu yang penuh dengan kesakitan, dan masa lalu yang membuat kita trauma. Tadi kita sudah bicara banyak ya tentang bagaimana kita istilahnya hidup di masa lalu dengan segala kesuksesan, dengan segala kemewahan, masa keemasan lah istilahnya. Nah, terus bagaimana kalau kita hidup di masa lalu ya, masa lalu yang penuh dengan keterpurukan, kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan, cacian, makian, dan bahkan misalkan trauma gitu ya. Nah, bagaimana itu kita bisa menghadapi itu di masa sekarang dan untuk menatap ke masa depan? Ya, tentunya saja ini juga merupakan sebuah tantangan bagi Anda ketika masa lalu itu memang tadi terpuruk, sedangkan sekarang Anda sedang jaya-jayanya gitu ya, ekonomi meningkat, kemudian punya kekayaan yang cukup luar biasa. Jangan sampai ini menjadi diri Anda menjadi sebuah kesombongan juga, ini penting ya. Dan tetap untuk selalu menjaga kontrol Anda untuk menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang penuh kasih tadi ya. Dan kemudian bekerja sama dengan istri untuk melakukan sesuatu
yang bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, dari kekayaan yang kita miliki saat ini ya. Jadi memang kekayaan kita benar-benar dikuduskan dari ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, membantu yang membutuhkan. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang berpikir ya, kalau dari istilahnya dari kenyamanan terus ketidaknyamanan, kita sulit untuk menyesuaikan diri. Lebih mudah dari ketidaknyamanan ke kenyamanan. Ya, sahabat semuanya, kadang banyak orang berpikir gitu ya, lebih mudah gitu ya menyesuaikan diri saat kita dari nggak nyaman ke nyaman, daripada dari yang semula nyaman ke nggak nyaman gitu, istilahnya seperti itu. Tapi sebenarnya sama saja. Sama saja. Jadi bagaimana kita belajar sebagai manusia seutuhnya ya, yang penuh dengan kebijaksanaan, itu hendaknya bisa belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri di setiap keadaan kita. Betul. Dan kebahagiaan pasangan Anda itu bukan diukur dari kekayaan atau kemiskinan. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi hidup kita bersama dengan pasangan saat itu. Iya, ya. Jadi kita sekarang akan bahas ya. Jadi tadi ketika kita dengan masa lalu yang penuh keterpurukan, kemiskinan, kegagalan demi kegagalan, penderitaan demi penderitaan, tangisan demi tangisan, kekecewaan, banyak sekali itu ya. Kemudian juga trauma yang seringkali menyisakan trauma masa lalu seperti itu ya. Jadi ketika kita hidup sekarang, kita akan berjuang untuk hidup kita sekarang. Ya, sahabat semuanya, jadi ketika kita hidup di masa lalu dengan banyaknya keterpurukan, ya, kemiskinan, tekanan, penderitaan, kekecewaan, kesakitan gitu ya, bulian, ejekan, cacian, makian, tangisan, banyak sekali ya. Dan menyisakan semua trauma di masa lalu gitu ya. Jangan jadikan itu belenggu dalam hidup kita ya. Karena ketika kita terus hidup di masa lalu, kita nggak akan bisa maju ke masa depan ya. Ya kan? Yeah. Karena kalau kita terbelenggu, kita akan kayak terdoktrin gitu loh, bahwa kita nggak bisa maju, bahwa kita nggak bisa bangkit, bahwa kita nggak bisa meraih masa depan cemerlang yang seharusnya bisa kita raih. Dan sesuatu hal-hal yang baru yang mungkin Anda bisa dapatkan gitu ya, nanti untuk kemajuan kehidupan Anda bersama pasangan Anda. Ya. Jadi ingat ya, kegagalan itu bukanlah final. Ya, kegagalan itu adalah selalu loh ya, selalu menjadi awal kita untuk meraih kesuksesan kita ya. Dengan bilang selalu itu akan membuat kita paham, harusnya mengerti bahwa nggak langsung loh ya, kalau kita udah gagal terus kita berjuang langsung sukses, enggak gitu ya. Mungkin kita akan mengalami kegagalan berikutnya, dan mungkin akan banyak sekali kegagalan yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menganggap setiap kegagalan itu selalu sebagai awal dari kesuksesan kita, itu nggak akan membuat kita putus asa. Nah, sahabat semua, jadi jangan biarkan ya kegagalan kita itu menghalangi kita untuk meraih kesuksesan kita ya. Ya, dan itu akan menjadi bekal sebetulnya buat Anda kalau kegagalan itu untuk meraih kesuksesan. Karena di situ akan ada banyak pembelajaran yang akan Anda dapatkan, yang akan menguntungkan Anda juga saat ini gitu ya. Ya, sahabat semuanya, jadi jangan biarkan ya kegagalan yang pernah kita alami itu menghambat kita untuk meraih keberhasilan kita. Ya. Yeah. Karena memang jangan pernah berpikir ya kalau kita sudah gagal terus kita usaha terus langsung berhasil. Jangan gitu ya, karena memang kadang-kadang kita harus mengalami dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya banyak gitu ya, tapi tetap harus ada usaha gitu ya. Karena itu yang akan memungkinkan Anda untuk keberhasilan. Usaha itu tadi, upaya yang Anda lakukan ya, dibarengi dengan mungkin tips-tips yang mungkin Anda dapatkan bagaimana untuk menjadi sukses dalam usaha yang sedang Anda jalani.
Iya. Ya, jadi terus berusaha gitu ya. Terus berusaha dan tentu saja selalu diimbangi dengan iman dan doa ya. Ya. Itu kombinasi yang luar biasa ya, yang akan menolong kita untuk berhasil dalam kehidupan kita ya. Jadi jangan biarkan ya masa lalu kita itu membelenggu kita ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita tercipta untuk gagal, tidak gitu ya. Kita terlahir untuk berhasil. Kita memiliki potensi yang besar untuk dapat berada di puncak. Ya, sejauh Anda hidup, masih bernapas, jalani terus kehidupan Anda dengan lebih baik. Saya tahu Anda akan bisa melakukan itu semuanya ketika Anda memiliki usaha yang Anda lakukan. Ya, setiap saat yang Anda yang Anda miliki, waktu yang Anda miliki. Ya. Jadi jadikan semuanya ya, cacian mungkin, makian mungkin, ya bulian bahkan gitu ya. Itu sebagai cambuk kita gitu ya. Buktikan bahwa kita mampu gitu ya. Jangan kita terpuruk, jangan kita diselubungi ya atau terbelenggu dengan masa lalu kita yang nggak nyaman seperti itu ya. Jadi buktikan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa ya untuk meraih semuanya. Ada di tangan Anda. Ya. Jadi jadikan kelemahan kita itu sebagai kekuatan kita dan kita semuanya mampu untuk itu. Ya. Hanya saja yang perlu diingat, kita perlu bersabar dengan proses. Karena banyak sekali orang yang nggak bersabar dengan proses. Sehingga jadi gagal lagi. Dan bahkan mungkin nggak bisa tercapai karena mungkin itu tadi ya. Semangatnya tidak ada. Dan kemudian sumber yang mungkin bisa membantu Anda juga tidak ada ya. Jadi jangan pernah menyerah ya, itu yang penting ya. Terus berusaha sepanjang kehidupan kita ya. Jadi jangan jadikan gitu ya semua kesedihan kita, tangisan kita, kemiskinan kita, penderitaan kita dan lain sebagainya, bahkan rasa sakit yang kita alami baik secara mental atau bahkan mungkin fisik juga ya, bisa saja terjadi gitu ya. Jadi jangan jadikan trauma-trauma masa lalu kita itu menghambat kita untuk meraih apa yang seharusnya bisa kita raih ya. Anda terserah, Anda mau bawa kemana kehidupan Anda ya. Kemajuan ekonomi Anda mau bawa kemana, ada banyak pilihan di bumi ini, di kehidupan kita ini, Anda yang tentukan ya. Sesuai dengan kemampuan, kapasitas yang Anda miliki dan sumber-sumber yang mungkin Anda miliki, apakah itu yang dari diri Anda sendiri ataupun dari orang lain yang mungkin bisa membantu untuk kemajuan dan membangkitkan kembali kehidupan Anda dengan lebih baik. Ya, jadi sahabat semuanya, kita tahu bahwa penting bagi setiap dari kita untuk selalu berpegangan gitu ya, bahwa kita bisa berhasil, bahwa kita terlahir untuk sukses ya. Bahwa kita bisa meraih semua yang kita harapkan dengan usaha maksimal yang kita miliki ya, seperti itu. Jadi jangan biarkan semua trauma-trauma yang pernah terjadi di masa lalu kita membelenggu kita, membuat kita tetap terkurung dengan trauma kita, terkurung dengan ketakutan kita, kekhawatiran dan keraguan kita, dan akhirnya kita tidak pernah meraih apa yang seharusnya bisa kita raih. Maju terus, Anda bisa, dan gunakan semua sumber yang tadi saya bilang untuk bisa membantu Anda. Dan kalau misalkan Anda harus bekerja sama dengan yang lain, teman Anda, keluarga Anda, ya itu bisa juga membangkitkan kemajuan Anda dan punya Anda motivasi untuk menjadi lebih baik juga. Jadi tinggalkan semuanya di belakang. Tinggalkan semuanya. Ya, jadi biarlah masa lalu menjadi masa lalu ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita berharap kita akan benar-benar melihat ke depan ya, menata hidup kita sekarang dan berjuang untuk masa depan kita ya. Jangan sampai kenangan pahit ataupun apapun itu yang terjadi di masa lalu kita akan melunturkan iman kita ya. Jangan sampai apapun yang terjadi di masa lalu kita
menggoyahkan kita dari keyakinan kita untuk maju dan meraih keberhasilan kita. Ya, kita tahu bahwa kita tidak tinggal di waktu yang sudah berlalu atau merindukan hari-hari kemarin yang sia-sia ya. Jadi Yes, yes, ya. ya kan, tangisan kita, penyesalan kita, gitu ya, kegalauan kita itu sebenarnya nggak ada artinya gitu, karena itu sudah di masa lalu gitu ya. Sementara kita hidup di masa sekarang dan berjuang untuk masa depan, ya kan? Jadi betapa indahnya, walaupun indah ya. Tadi kalau kita pas hidup di masa lalu yang penuh dengan kenyamanan dan lain sebagainya, indah kan ya seperti itu. Tapi kan kita nggak mungkin terbuai dengan keindahan itu. Kita harus menghadapi masa sekarang, kenyataan yang ada gitu ya, dan berjuang untuk masa depan kita. Ya, masa lalu itu adalah apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan masa lalu itu memang adalah sesuatu untuk kita pelajari. Betul. Nah, untuk bahan buat kita dipelajari, dan itu tujuannya adalah untuk mengambil hal-hal penting yang dari situ untuk Anda gunakan di masa yang saat ini, untuk juga di masa yang akan datang. Iya. Jadi ketika kita menyadari ya bahwa masa lalu itu adalah masa kita untuk belajar ya, baik itu kesuksesan yang pernah kita raih, baik itu kebahagiaan yang mungkin pernah kita raih, atau sebaliknya ya, kegagalan atau bahkan tangisan atau bahkan trauma atau apapun itu ya. Tapi kita pasti bisa belajar sesuatu, entah itu manis atau pahit, ya kan? Seperti itu. Dan kita bisa belajar banyak hal-hal yang bermanfaat dari masa lalu kita sebagai pengalaman yang baik. Namun bukan berarti kita akan kembali ke masa itu. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Udah Ya. terlewat. Udah Ya kan? terlewat. Ya. Dan ketika kita telah belajar apa yang perlu kita pelajari dan telah membawa kita bersama yang terbaik yang telah kita alami, dan ketika kita memandang ke depan, itu akan menolong kita untuk memiliki rasa optimis yang tinggi bahwa kita bisa mendapatkan dan kita layak untuk meraih impian kita. Ada waktu yang sedang menunggu Anda untuk diisi oleh upaya Anda, diisi oleh usaha Anda, dan untuk diisi oleh harapan-harapan yang Anda miliki. Ada waktu di depan. Jadi tapi sekarang Anda harus mulai untuk bersemangat untuk menciptakan kembali, membangun kembali kehidupan Anda dengan baik. Iya. Penuhilah selalu diri kita dengan iman, karena iman itu selalu mengarah ke masa depan. Ya. Masa depan yang pastinya terbaik yang bisa kita masing-masing raih. Ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa tidak ada apapun yang terbentang di depan yang mungkin dapat sebaik apa yang kita tinggalkan di belakang. Ya, jadi tinggalkan pikiran itu. Ya, yang kita pikirkan sekarang bahwa kita adalah hidup dan berjuang untuk masa sekarang, dan itu kenyataan yang memang harus kita perjuangkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih gemilang. Ya. Ada 3 waktu ya tadi ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya. Ya, Dibagi karena 3 ini. ya, jadi masa lalu untuk kita belajar, masa sekarang adalah masa untuk kita berjuang, karena apapun yang kita lakukan saat ini itu akan menentukan masa depan kita. Setiap saat yang kita lakukan itu akan menentukan kita di masa depan. Makanya lakukan yang terbaik sekarang, jangan pernah menunda. Ya. Masa depan adalah waktu di mana Anda bisa menikmati apa yang Anda kerjakan saat ini. Ya, jadi kalau Anda masa depannya ingin lebih baik, ya Anda kerjakan saat ini yang lebih baik, sehingga nanti akan memperoleh hasilnya yang baik di masa yang akan datang untuk Anda nikmati nantinya. Ya, ya. Jadi memang itu yang perlu kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya, sahabat semuanya. Jadi saat ini kita sudah belajar banyak ya tentang bagaimana kita belajar dari masa lalu, ya kan? Terlepas dari apapun masa lalu yang pernah kita lewati, itu tetap adalah masa lalu, ya. Ya. Dan menjadi hal yang tadi ada manfaatnya juga,
dan tetapi juga ada hal yang tidak manfaatnya. Jadi Anda tinggal Anda yang tahu mengenai apa saja yang baik yang Anda bisa ambil untuk modal Anda saat ini untuk mencapai harapan Anda di masa yang akan datang. Jadi saat ini memang waktunya untuk berjuang, waktunya untuk melakukan sesuatu melalui sumber-sumber sebelumnya yang Anda mungkin bisa dapatkan, petik satu persatu yang Anda akan gunakan di saat ini untuk bahan Anda, untuk membantu Anda, untuk memotivasi Anda, untuk menginspirasi Anda juga. Agar Anda nanti sudah waktunya yang akan memetik nanti buah dari hasil kerja keras Anda saat ini. Dan Anda juga harus sudah bisa membayangkan hal itu. Ketika Anda melakukan hal saat ini, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Anda sudah bisa melihat seperti itu. Ketika Anda sudah merencanakannya, ketika Anda melakukan dari rencana-rencana tersebut yang Anda akan lakukan saat ini. Ya. Jadi ingat selalu bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan siapa kita di masa depan. Ya, jadi berjuang selalu untuk masa depan yang pastinya lebih cerah. Ya. Dan ternyata itu bukan hanya berguna buat kita loh sebenarnya. Kalau kita memperjuangkan hal-hal yang baik, itu akan berguna untuk bahkan generasi-generasi yang akan datang. Ya. Itu generasi-generasi Anda. Ya. Jadi lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan setiap hari itu adalah pilihan kita. Setiap hari adalah masa bagi kita, ya, untuk menanam lah istilahnya seperti itu. Dan tuaian itu akan benar-benar kita nikmati di masa depan kita. Kalau kita berusaha untuk menanam yang baik dan tentu saja dengan perawatan dan tentu saja dengan kegigihan dan ketekunan. Betul, ya. Ya, jadi upayakan terus, maju terus. Ya, Anda punya potensi tadi yang sangat luar biasa. Kita semua memiliki potensi untuk kemana arah kita nantinya, bagaimana kita nantinya hidup seperti apa nantinya, itu dimulai ataupun direncanakan dan diusahakan saat ini. Ya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan ya kita semuanya bahwa ya 3 fase dalam kehidupan kita ini akan menolong kita untuk dapat menjadi yang terbaik yang bisa kita raih dalam hidup kita, ya kan? Ya. Masa lalu masa untuk kita pembelajaran, ya, karena masa sekarang adalah masa kita untuk berjuang dan masa depan adalah sesuatu yang bisa kita raih, ya. Tapi tergantung perjuangan kita sekarang nih, seperti itu, ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan agar kita benar-benar bisa menikmati masa depan kita yang cemerlang? Yang pertama kita harus berusaha untuk menciptakan suasana, menciptakan tempat gitu ya yang aman, yang nyaman untuk kita. Ya, agar apa? Agar ketika kita berusaha itu akan mendukung kita untuk meraih kesuksesan kita. Ya. Tempat yang aman dan nyaman itu apa? Dimulai dari suasana hati kita nih. Kalau kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kita selalu dipenuhi dengan sukacita, kita selalu dipenuhi dengan rasa optimis yang tinggi, kita akan mampu melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan dengan lebih baik. Ya, dan rasa kasih bersama pasangan Anda akan bisa maju bersama-sama juga untuk kemajuan dan cita-cita Anda dalam keluarga Anda dan juga pasangan Anda. Ya. Jadi ternyata ya suasana hati itu menentukan sekali ya kan. Betul sekali ya. Itu yang akan menciptakan kondisi hubungan pasangan kita merasa nyaman, enak gitu ya, menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih, saling pengertian dan sebagainya yang mungkin kemarin kita sudah bahas dan Anda bisa mereview kembali, boleh silakan ya. Ya, jadi ciptakan suasana yang nyaman gitu ya, suasana yang membuat kita benar-benar aman gitu ya, agar kita bisa meraih semua yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Ya, sahabat semuanya, jadi
penting bagi setiap dari kita tadi ya untuk bisa selalu menciptakan suasana hati yang bahagia, gitu ya, penuh sukacita, optimis yang tinggi gitu ya untuk meraih sukses kita. Ya, jadi sahabat semuanya, kita belajar bahwa ketika kita selalu memenuhi diri kita dengan rasa optimis, itu kita akan bisa benar-benar meraih sukses kita. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk selalu berfokus. Ya, jadi dalam hidup itu harus fokus. Ya. Ya, kalau kita fokusnya ke depan, ya, dan kita pasti akan berhasil. Ya. Kemudian setia pada komitmen kita. Jangan ketika kita maju sambil menoleh ke belakang. Nanti kejeduk tiang listrik. Ya, karena menoleh ke belakang itu berarti kita kembali mengingat masa lalu kita. Ya. Ketika kita mengingat kembali masa lalu kita akan terbelenggu lagi. Terbelenggu ya, lagi. Terlepas dari indah ataupun tidak, terlepas dari manis ataupun pahit masa lalu itu sendiri, itu tetap nantinya akan membayang-bayangi kita. Gitu, ya. Kalau kita terus menengok ke belakang, jadi fokus ke depan akan menolong kita untuk tetap setia pada komitmen yang sudah kita buat. Ya, yang sedang kita bangun. Ya, itu yang penting untuk kita perjuangkan dalam mempersiapkan masa depan kita yang gemilang pastinya. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah ini yang penting. Jangan pernah berhenti untuk bersiap. Kenapa? Biasanya kalau kita mau ada sesuatu gitu ya, persiapannya biasanya berusaha untuk yang sebaik mungkin, nggak perencanaan persiapan seperti itu. Ya, sebaik mungkin, betul. Harus diperhatikan. Mungkin bahkan jika kalau memang harus lebih detail ya, agar nanti suatu saat ketika kita melaksanakannya, hari hanya tidak ada sesuatu yang kurang. Yang bahkan mungkin nanti yang kurang itu akan menjadi kegagalan nantinya. Iya, jadi setiap saat itu adalah saat bagi kita untuk bersiap. Ya, persiapan yang pastinya harus dengan perencanaan yang matang itu akan menolong kita, ya, membantu kita untuk tadi fokus kita lebih enak ke depannya, seperti itu, untuk meraih masa depan yang memang sangat-sangat kita cita-citakan. Ya, seperti itu. Karena kita tahu bahwa ya tidak menutup kemungkinan ya apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa depan nanti itu nggak semulus yang kita bayangkan pastinya. Harus diingat itu. Ya, walaupun mungkin rencana kita bagus, baik saat ini, tetapi lihat masa saat ini mungkin kondisinya berbeda dengan masa yang akan datang ketika kita menjalaninya nanti. Iya. Nah, ini juga harus diperhatikan, harus dipersiapkan juga agar manajemen risiko itu istilahnya ya, agar semua bisa diatur dengan sedemikian rupa agar nanti risiko-risiko yang ada di depan nanti itu Anda bisa menanganinya dengan lebih cepat atau dengan lebih baik. Iya. Jadi ingat ini ya. Kita akan berjuang ya untuk masa kini dan perjuangkan ke masa depan. Terlepas kita memang harus mengetahui, harus persiapan dong, semuanya harus dipersiapkan ya, bahwa hari-hari yang mendatang itu pastinya akan lebih penuh dengan tantangan ya, akan lebih penuh dengan kesulitan, akan lebih penuh dengan banyak hal yang akan menghadang di depan ya. Tapi kita nggak perlu takut ya, ketika kita siap ya. Ketika kita siap kita nggak perlu takut. Jadi kita semuanya bisa meraih masa depan gemilang yang seperti apa yang kita cita-citakan. Ya, kita semuanya bisa dan pasti bisa. Jadi sahabat semuanya, kita belajar banyak hari ini tentang hal yang istimewa agar kita bisa menjadikan masa lalu sebagai masa pembelajaran buat kita. Ya. Sebagai bahan yang akan Anda dapatkan sesuatu hal yang membantu untuk kemajuan Anda ketika Anda melakukan sesuatu saat ini. Ya, dan kita akan berjuang untuk masa sekarang. Karena setiap hal yang kita lakukan pada saat ini itu akan menentukan masa depan kita. Ya. Dan bagaimana hidup kita nantinya ya. Jadi sahabat semuanya, mari kita berusaha ya setiap hari
Karena setiap hari adalah milik Anda dan saya dan kami. Ya, setiap hari adalah milik kita. Ya, apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan siapa kita di masa depan kita. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Ya, terus persiapkan kehidupan kita setiap harinya. Karena ketika setiap hari itu menjadi suatu hari persiapan bagi kita, tentu saja kita selalu menentukan pilihan-pilihan yang benar, merencanakan hal-hal yang baik, dan tentu saja konsisten serta disiplin dalam setiap perencanaan yang sudah kita buat. Ya, ini waktu Anda, ya. Ya, ketika kita berusaha dan berjuang untuk waktu sekarang, itu akan sangat menentukan untuk masa depan kita. Karena masa depan secerah iman kita. Ya, terima kasih sahabat semuanya sudah bergabung bersama kami di Bung Edi Official Channel. Dan pastinya ada banyak hal yang bermanfaat yang bisa sahabat semua bisa dapatkan gitu ya, pembelajaran dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Makasih sahabat.